Baik, langsung aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Sebelum kita lanjut ke pematerian, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Fairuz Lutfi 148, Muhammad Fauzan 157, kemudian Ilfa Viola 161, Brian Raja dengan NPM 168, kemudian Sandy Firmansyah 192, dan yang terakhir Naomi dengan NPM 001. Jadi next. Nah, pada hari ini kami akan membahas beberapa topik utama, diantaranya adalah seperti konstruksi alat tangkap, metode pengoperasian alat tangkap, armada, kemudian daerah penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, kompresi unit penangkapan alat tangkap trawl, dan yang terakhir hasil tangkapan. Nah, untuk slide yang pertama akan disampaikan oleh Brian. Untuk Brian, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini terima kasih moderator untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi alat tangkap. Trawl sendiri adalah alat tangkap ikan yang bersifat aktif, di mana alat tangkap ditarik oleh kapal yang bergerak mengejar gerombolan ikan, sehingga masuk ke dalam jaring. Oleh karena itu, kecepatan kapal dalam menarik alat tangkap pada umumnya lebih besar dari kecepatan rata-rata ikan saat berenang. Di sini ada spesifikasi dari alat tangkap trawl, yaitu yang pertama ada badan jaring, yang kedua ada kantong jaring, yang ketiga ada papan rentang yang biasa digunakan untuk mengupayakan agar sayap jaring terbuka ke kanan dan ke kiri. Yang keempat itu ada tali ris atas dan tali ris bawah. Yang kelima itu ada pelampung, biasa digunakan untuk membantu agar mulut jaring terbuka ke atas. Dan terakhir itu ada pemberat yang untuk membantu membuka mulut jaring ke dasar perairan. Di samping ini ada tabel tentang dimensi alat tangkap trawl. Selanjutnya ada metode pengoperasian alat tangkap. Pengoperasian trawl dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama ada penurunan jaring atau setting. Biasa itu dilakukan dari buritan perahu, kapal yang bergerak maju dengan bantuan atau perantaraan tali selambar. Panjang tali selambar disesuaikan dengan kedalaman perairan dan kecepatan hela. Penggunaan tali selambar dan pengaturan kecepatan trawl dengan tujuan untuk mengatur kedalaman pukat trawl agar dapat menyusuri dasar perairan. Yang kedua itu adalah penghalaan pukat trawl atau towing. Penghalaan pukat trawl dilakukan di belakang perahu atau kapal yang sedang berjalan, sehingga pukat trawl menyusuri dasar perairan dengan mengikatkan tali selambar pada buritan perahu atau kapal. Penghalaan pukat selama 1-2 jam operasi dengan kecepatan hela sekitar 1-2 knot. Yang ketiga itu atau yang terakhir ada penarikan alat tangkap atau hauling. Pengangkatan pukat trawl dilakukan dari buritan atau sisi lambung perahu atau kapal dengan menarik tali selambar menggunakan kapstan. Setelah tali selambar ditarik, kemudian pukat trawl diangkat ke atas geladak kapal atau perahu. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya tentang armada penangkapan ikan akan disampaikan oleh Ilfa Viola. Untuk tempat dan waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai armada penangkapan ikan. Nah, armada penangkapan yang digunakan dalam melakukan operasi penangkapan adalah kapal dengan ukuran 5-7 GT. Bentuk konstruksi kapal trawl dirancang sedemikian rupa dengan tinggi dek relatif sejajar dengan tinggi haluan kapal. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi kapal oleng pada saat operasi penangkapan ikan yang sejajar dengan arus dan pada saat gelombang tinggi. Kecepatan kapal trawl yang ada di desa Lambur Luar pada saat menarik alat tangkap adalah 300 knot. Kapal trawl di desa Lambur Luar terbuat dari kayu dan digerakkan oleh mesin diesel. Nah, gambar yang di sampingnya merupakan gambar desain dan konstruksi jaring trawl yang digunakan pada penelitian WPP 713 di Selat Makassar pada
Oke, mungkin segitu saja yang saya sampaikan mengenai armada penangkapan ikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita langsung saja ke materi selanjutnya tentang daerah penangkapan ikan yang akan disampaikan oleh Naomi. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada daerah penangkapan ikan. Daerah penangkapan alat tangkap trawl setidaknya memenuhi beberapa kriteria seperti permukaannya rata dengan dasar berlumpur atau berpasir. Operasi penarikan alat tangkap dapat dilakukan baik pada siang ataupun pada malam hari tergantung kondisi suatu area perairan. Di sini ada daerah penangkapan alat tangkap trawl, yaitu di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang. Pelabuhan ini salah satu tempat dari 4 pusat pendaratan ikan di wilayah Kabupaten Kendal. Pengoperasian alat tangkap modified small trawl yang pada penelitian ini di perairan Kendal dengan menggunakan perahu di bawah 5 JT dan memiliki fishing ground atau daerah penangkapan ikan pada jalur penangkapan pertama yang berjarak 0 sampai 3 mil dari garis pantai dan kedalaman perairan sekitar 3 sampai 11 meter dan suhu perairannya 27 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian musim penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap arat di perairan Kendal dibagi menjadi 3 musim, yaitu musim pertama itu di bulan Juli sampai Oktober, ke musim barat di musim barat itu dari bulan Desember sampai Maret, dan musim peralihan di sini ada musim peralihan barat ke timur itu di pertengahan bulan Maret sampai Juni, dan musim di peralihan timur ke barat itu di pertengahan bulan Oktober sampai pertengahan bulan Desember. Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan di sekitar perairan Kendal pada umumnya berjalan sepanjang tahun. Kemudian ada daerah penangkapan ikan alat tangkap mini trawl. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan wilayah fishing ground alat tangkap mini trawl di dua perairan, yaitu perairan Pasir Putih dan perairan Karang Pelawan. Wilayah fishing ground alat tangkap mini trawl di Pulau Tinggi didapatkan di wilayah penangkapan alat tangkap mini trawl berada di 2 lokasi yang berbeda. Lokasi pertama itu di penangkapan pertama berada di wilayah perairan Pasir Putih, kemudian pada lokasi penangkapan kedua berada di wilayah Karang Pelawang. Daerah tangkap nelayan Pulau Tinggi merupakan daerah perairan yang dangkal dan memiliki substrat pasir berlumpur yang memiliki kedalaman perairan antara 3 sampai 10 meter. Wilayah ini berada pada sebelah utara Pulau Tinggi. Nelayan biasa menyebutnya dengan wilayah perairan Lepar. Nah, kemudian ada daerah penangkapan ikan alat tangkap jaring trawl. Survei eksplorasi terdiri dari pengoperasian jaring trawl dasar yang dilakukan di sini itu ada 2 survei. Yang pertama itu ada survei pengoperasian jaring trawl, terus disertai dengan survei hidroakuastik. Ini dilaksanakan bersama pada periode Mei, Agustus, dan November 2012. Terus lokasi penelitian dan posisi stasiun pengambilan contoh ini berada di perairan Tarakan dan sekitarnya. Dapat dilihat pada gambar pertama, ini merupakan daerah operasi penangkapan ikan, demersal dan udang jaring, trawl dasar atau pukat hela. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita langsung lanjut ke materi berikutnya, ada alat bantu penangkapan ikan yang akan disampaikan oleh Ilva. Langsung saja dipersilahkan. Baik, untuk alat bantu penangkapan ikan, yang pertama di sini ada fish finder. Gambarnya seperti di samping. Nah, fish finder ini adalah alat yang berfungsi untuk mengetahui bentuk dasar dan kedalaman perairan sehingga dapat ditentukan panjang warp yang di area. Selanjutnya, ada winch. Winch ini merupakan mesin bantu penangkapan yang digunakan untuk membantu menarik tali selembar trawl, sehingga penarikan tali selembar tidak terlalu berat.
Penempatan winch ini pada bagian depan sisi kanan dan kiri rumah geladak kapal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu adalah outerboard. Outerboard itu digunakan untuk melebarkan bukaan sayap pada jaring trawl sehingga mulut jaring dapat terbuka selebar mungkin di perairan. Sedangkan menurut Budiarti dan Maheswara, outerboard ini juga berfungsi sebagai pembuka mulut jaring secara horizontal. Gambarnya itu outerboard itu ada di bawah, dan selanjutnya itu nomor 4 yaitu GPS. GPS yaitu alat bantu navigasi yang bekerja berdasarkan penerimaan gelombang radio dari beberapa satelit yang mengorbit untuk mengetahui posisi, merekam arah haluan, dan kecepatan kapal. GPS yang digunakan pada alat tangkap trawl ini adalah GPS merek Garmin 128. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Sandy Firmansyah. Untuk tempat dan waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu komparasi unit penangkapan alat tangkap trawl berdasarkan Permen KP nomor 18 tahun 2021. Untuk buka tarik sendiri ini merupakan alat tangkap yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan pukat dan jaring tarik di WPP RI. Untuk keberlanjutan sumber daya ikan dapat terancam oleh penggunaan alat tangkap ini. Nah, selanjutnya ini adalah berdasarkan standar spesifikasi unit penangkapan pukat trawl menurut Permen KP nomor 18 tahun 2021. Kalau yang ada di jurnal itu untuk perbandingannya, yang pertama untuk jaring pukat trawl ini sudah memberikan kontribusi yang sangat banyak dalam peningkatan produksi perikanan laut khususnya udang pada tahun 1970-an. Yang kedua, berdasarkan keputusan Presiden nomor 39 tahun 1980, alat tangkap pukat harimau atau trawl sudah dilarang beroperasi di Indonesia. Walaupun sudah mengalami modifikasi, alat tangkap ini masih ditemukan di beberapa tempat. Pada tahun 2005 dibuatlah standar konstruksi pukat tarik dasar kecil yang termasuk dalam kategori pukat kantong. Untuk ukuran kapal itu di bawah 10 GT. Selanjutnya perbandingan di Permen KP nomor 18 tahun 2021. Pertama, ketentuan mengenai alat penangkapan ikan pukat hela atau trawl sekarang ini terdapat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 Permen KP tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan dengan pukat tarik atau seinets di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kedua, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 2 Permen KP tahun 2005 yang melarang alat penangkap ikan berupa pukat hela dan pukat tarik dikarenakan alat penangkap ikan tersebut tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, untuk ukuran kapal itu terdapat 5 GT. Lalu setelah dikomparasikan antara spesifikasi alat tangkap yang trawl di beberapa daerah dengan spesifikasi berdasarkan Permen KP nomor 18 tahun 2021, alat tangkap yang trawl sudah tidak dapat digunakan lagi karena dalam penggunaannya dapat merusak ekologi yang ada di laut. Selanjutnya, untuk hasil tangkapan alat tangkap trawl di Desa Lembur Luar diperoleh selama survei 10 hari dan didominasi oleh udang gogo, udang walet, dan udang loreng famili Crustacea. Untuk udang gogo sendiri yang memiliki kisaran harga 47.000 per kilogram. Udang walet yang memiliki kisaran harga 17.000 kg dan udang galah yang memiliki kisaran harga 3.500 kg. Itu merupakan tujuan utama dari jenis udang yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Selanjutnya, identifikasi hasil tangkapan ikan alat tangkap trawl. Hasil identifikasi tangkapan nelayan trawl didapatkan 7 spesies ikan yang tertangkap, yaitu udang, kurisi, selar, pepetek, kuda laut, buntal, ikan cermin. Menurut Nonji, ikan pepetek dapat ditangkap dalam jumlah yang sangat tinggi dengan cara penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau atau bagan. Selanjutnya, untuk hasil jumlah produksi di TPI Tawang selama 10 tahun. Berdasarkan data yang ada bahwa jumlah produksi di TPI Tawang selama 10 tahun terakhir mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya. Baik peningkatan maupun penurunan jumlah produksi di TPI Tawang setiap tahunnya dipengaruhi oleh jumlah sumber daya ikan yang didaratkan di TPI tersebut. Selain itu, keadaan perairan, cuaca dan musim sangat mempengaruhi jumlah sumber daya ikan yang didaratkan oleh nelayan. Pada tahun 2006 terjadi penurunan nilai produksi yang disebabkan karena terjadi penurunan jumlah produksi ikan yang sangat drastis, sehingga terjadi penurunan nilai produksi yang drastis pula. Tetapi ada yang tidak sesuai antara peningkatan jumlah produksi dengan peningkatan jumlah nilai produksi setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan harga ikan yang tidak stabil setiap tahunnya. Di tahun 2007 ke tahun 2008, jumlah produksi menurun, tetapi pada kenyataannya nilai produksi meningkat. Penyebabnya adalah harga ikan yang naik ketika jumlah produksinya semakin sedikit atau ikan yang ditangkap tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian pada bagian yang terakhir, di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai alat tangkap trawl yang ada di Indonesia yang telah teman-teman kami diskusikan tadi. Jadi trawl adalah alat tangkap ikan yang bersifat aktif, di mana alat tangkap ditarik oleh kapal yang bergerak mengejar gerombolan ikan sehingga masuk ke dalam jaring. Oleh karena itu, kecepatan kapal dalam menarik alat tangkap pada umumnya adalah lebih besar dari kecepatan renang rata-rata ikan yang tertangkap. Pukat hela atau trawl ini memiliki konstruksi yang terdiri dari badan jaring, kantong jaring, papan rentang, tali ris, pelampung, dan pemberat. Metode pengoperasiannya ada 3, yaitu penurunan alat tangkap atau setting, penghelaan pukat trawl atau towing, dan penarikan alat tangkap trawl atau hauling. Daerah penangkapan alat tangkap trawl setidaknya memenuhi beberapa kriteria seperti permukaannya rata dengan dasar berlumpur atau berpasir. Hasil identifikasi tangkapan layan trawl didapatkan 7 spesies ikan yang tertangkap, yaitu seperti udang, kurisi, selar, pepetek, kuda laut, buntal, dan ikan cermin. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.